desain manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas judulnya adalah beriman kepada ketidaktahuan. Beriman kepada ketidaktahuan. Kalau kita definisikan iman secara sederhana, iman itu kan sesuatu yang dimana kita percaya dan tidak lagi mempertanyakan gitu. Nah, tidak lagi mempertanyakan ini kan sebenarnya bisa disebabkan oleh dua hal yang saya pikirkan. Yang pertama, karena memang sesuatu itu sudah bisa kita konfirmasi kebenarannya, sudah kita lakukan cek recheck, ketemu faktanya, sudah cocok, jadi ngapain lagi dipertanyakan. Misalnya Anda melihat sosok Arif RH di layar YouTube, kemudian Anda masih ragu, belum mengimani itu, belum percaya itu, Anda lalu menemui saya misalnya, ternyata sama nih, sehingga Anda tidak lagi mempertanyakan, oh ya memang yang wujudnya kayak gini tuh Arif RH. Itu iman yang tidak lagi mempertanyakan itu kan karena memang sudah betul-betul tahu gitu loh. Nah, tapi ada juga jenis iman yang sebetulnya karena kita tuh tidak tahu. Misalnya contohnya begini ya, tentang surga neraka ya. Kita sebetulnya kan tidak bisa mengkonfirmasi itu, karena kita hanya meyakini katanya, lalu katanya ini dari katanya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tidak katakan apakah surga neraka ini faktual ada atau tidak, kita tidak bicara itu. Tapi tadi kita balik bahwa kita itu bisa mengimani sesuatu karena memang kita bisa cross-check faktanya. Yang kedua adalah kita karena tidak tahu makanya kita beriman. Gitu. Seperti halnya ketika Anda mau naik kendaraan, Anda kan tidak tahu akan jatuh atau tidak di jalan. Maka karena Anda tidak tahu, ya sudahlah pakai helm aja deh, barangkali jaga-jaga. Kan sebenarnya banyak kejadian di mana kita beriman kepada karena tidak tahu, kayak gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya teman-teman, saya mengalami satu pergolakan bahwa banyak di antara kita, seperti saya juga, kita merasa galau dengan ketidaktahuan itu, alias kita akhirnya merasa bahwa iman itu harus selalu tahu, harus selalu ngerti nanti akan bagaimana, sehingga kita terus mencari jawaban dan berharap dengan jawaban itu menjadi sebuah pegangan sehingga kita tidak takut gitu loh. Karena naturalnya manusia, kalau kita dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, kita akan takut. Seperti halnya kalau kita nyemplung di sebuah danau, kita akan merasa lebih safe kalau danau itu airnya jernih, sehingga kita bisa tahu di dasar tuh ada apa gitu loh. Kalau danaunya airnya keruh, kita jadi tidak tahu. Jangan-jangan di bawah ada buaya, misalnya seperti itu. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan? Jadi kalau saya begini, saya sebenarnya sudah mengalami proses di mana saya mencoba mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berbagai hal, terutama tentunya tentang hal-hal yang sifatnya doktrinasi. Orang yang datang ke channel ini juga biasanya tipikal-tipikal yang sama dengan saya. Jadi makanya nggak semua orang kan makanya subscribe channel ini, karena nggak semua orang ada panggilan ke situ. Ya nggak masalah juga. Nah, seringkali saya ketemu orang yang nanya, misalkan, Mas Arif nanti setelah kita mati bagaimana, terus lanjutannya bagaimana, dan sebagainya dan sebagainya. Sebetulnya saya heran juga karena dia nanya ke Arif RH yang saya sendiri juga belum pernah gitu loh.
Jadi kita itu kan seperti mencari keamanan semu. Kita mencari pengetahuan yang sebetulnya kita dapatkan dari orang yang kita yakini tahu. Ingat loh ya, kita meyakini orang itu tahu. Kita tidak, padahal kita tidak tahu bahwa orang itu apakah benar-benar tahu. Ya kan? Dan dari mana Anda tahu bahwa dia tahu? Jelimet sekali. Nah, kalaupun misalkan katakanlah, ya itulah sebabnya kenapa ada agama, ada kitab suci misalkan. Tetapi ini menjadi kompleks lagi ketika kita bicara berbagai ragam keyakinan yang ada yang memberikan jawaban yang berbeda. Bahkan dalam satu agama yang sama seperti agama Islam, tentang azab kubur misalkan, ada beberapa pandangan yang juga punya dasar bahwa tidak ada azab kubur. Ada pandangan itu. Dan itu saja sudah menimbulkan terus yang benar yang mana. Sama-sama punya argumentasi. Jadi kalau saya sering ditanya sama teman-teman yang menanyakan hal-hal semacam itu, saya akan melihat dulu orang ini orang tipikal seperti apa. Kalau orang ini adalah orang yang tipikal mereka masih ingin berpegang pada iman kepada yang diketahui, maka saya bilang ya sudah, kamu meyakini apa di agama kamu yang kamu imani dari guru agamamu atau whatever, ya sudah dipegang itu. Yang penting kan dia merasa tidak takut untuk menghadapi sesuatu yang tidak diketahui. Nah, tapi saya juga menemukan orang-orang yang memang seperti saya. Jujur saya itu sekarang lebih senang beriman kepada ketidaktahuan. Maksudnya beriman kepada ketidaktahuan adalah saya mengakui bahwa sesungguhnya saya tidak tahu loh. Jadi kalau misalkan ditanya aslinya saya, Mas Arif nanti setelah mati nanti bagaimana? Saya akan jawabnya begini. Ya kalau yang saya dapatkan dari agama saya gini. Tapi pasti belakangnya akan saya tambahin atau saya ucapkan di dalam hati saja. Sesungguhnya persisnya saya tidak tahu. Ya seperti gambaran sorga dan neraka. Persisnya begitu atau tidak, kan tidak ada yang tahu. Semuanya masih argumentasi. Gitunya, apakah betul gitu atau bagaimana kita tidak tahu. Kenapa? Karena saya pernah atau beberapa kali ngomong, dan saya ngomong ke istri saya meyakini agama Islam. Dan Anda pun berhak meyakini agama Anda tentunya. Tapi saya tuh ragu, apakah Islam yang saya pahami dengan segenap konteks ajaran dan berita-berita yang nyampe kepada saya, apakah semua itu sama persis dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad pertama kali? Nah, di situ saya meragukan itu karena hukumnya informasi antar orang akan mengalami distorsi, akan mengalami delesi atau penghapusan, akan mengalami generalisasi dan sebagainya. Saya bikin video seperti ini, lalu ada penonton pertama, itu saya pastikan sudah mengalami distorsi kok. Bahkan saya, ketika saya membuat video, saya tonton video saya sendiri, saya merasa bahwa kata-kata saya tidak bisa mewakili pemahaman saya. Sehingga dari saya pun tidak terwakili oleh kata-kata yang keluar ini. Nah, kata-kata yang sudah mengalami reduksi ini masuk ke kepala Anda, diprosesing lagi, akhirnya nggak semakin jauh dari aslinya. Itu kita bicara tentang sumber di kepala saya ke kepala Anda. Bagaimana dari Tuhan, lalu ke Nabi, lalu terus panjang sampai ratusan tahun sampai kepada kita. Nah, intinya kan kita tidak tahu. Oleh karenanya, sebetulnya dari semua video yang saya buat, sebetulnya saya selalu ingin mengakhiri dengan kata-kata hanya Allah yang tahu sih. Wallahu a'lam. Tetapi kadang ada orang yang menangkap itu sebagai sebuah keluasan, tapi ada yang menangkap itu sebagai sebuah keraguan. Makanya biarlah masing-masing yang menafsirkan, tetapi sebetulnya di dalam hati saya selalu saya katakan, saya tidak tahu yang sebenarnya bagaimana. Tetapi saat ini memberdayakan saya. Jadi kalau saya ditanya, Mas Arif nanti bagaimana? Aslinya saya nggak tahu. Yang pernah saya bikin videonya tentang embuh gitu loh. Tuhan itu bagaimana? Embuh. Dan saya nyaman berpegang dengan ketidaktahuan. Kenapa? Karena saya merasa tidak tahu. Saya bisa menekan kesombongan saya, walaupun itu pun masih sering muncul. Saya bisa semakin menyadari makna bahwa Tuhan Maha Tahu. Saya jadi menyadari bahwa saya itu betul-betul hanya setetes air dari samudera luas yang nggak ngerti apa-apa. Itu yang saya rasakan sekarang.
Dan saya tidak merasa jadi terombang-ambing dengan hal itu. Saya merasa nyaman dalam gelap gitu loh. Nggak ada masalah. Tetapi kadang kan ada beberapa orang yang memang lagi membutuhkan senter, lagi butuh pegangan. Mereka kudu ada sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan untuk pegangan. Walaupun pengetahuan itu baru katanya orang yang persepsional itu. Nggak masalah dengan itu. Nah, ini adalah gambaran tentang beriman kepada ketidaktahuan. Tetapi sekali lagi saya kembalikan, dalam obrolan dengan saya selalu ujungnya adalah mana yang saat ini lebih memberdayakan Anda, mana yang lebih membuat Anda lebih bermanfaat dalam hidup. Pilihlah itu karena semua punya waktunya masing-masing. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.